Oke teman-teman, kita lanjut lagi pada bahasan verb transitif dan intransitif. Nah, kalau secara dasarnya ya, yang dinamakan dengan verb transitif dan intransitif itu, maksudnya si ini tuh keterhubungannya dengan objek. Jadi, ini kalian bakal cukup bingung mungkin ya, kadang di kasus untuk membedakan verb 2 dan verb 3. Nah, makanya harus ngerti yang namanya verb transitif tuh gunanya ini, agar kalian bisa membedakan verb 2 dan verb 3. Oke. Nah, kalau yang pertama nih, kita bahas dulu verb transitif ya. Sebentar, ganti dulu warnanya. Nah, kalau verb transitif itu sendiri, ada dua perbedaan ya. Maksudnya ada dua sub gitu. Yang mana yang pertama, kalau verb transitif itu ada yang bisa atau masih diikuti dengan objek. Nah, kalau untuk kasus ini, itu termasuk pada golongan verb 2. Karena masih diikuti objek ya. Atau secara sederhananya, cara penterjemahan. Nah, biasanya kalian nanti di slide selanjutnya itu ada bahasan contoh soalnya ya, biar lebih paham. Jadi intinya cara menerjemahkannya itu kayak gini, mau apa gitu. Tapi konteksnya lampau ya, ingat. Karena verb 2, konteksnya lampau. Nah, maksudnya contoh kayak gini tuh, misalkan menari. Ingat ya, ini juga aktif gitu. Menari, melompat, lompat, menjatuhkan, dan seterusnya. Tapi konteksnya lampau. Berarti kejadian di masa lalu. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau verb transitif itu ada yang tidak diikuti objek juga. Nah, ini artinya itu cara penterjemahannya didahului sama kata yang dulu, misalkan yang diterjemahkan, yang dijotos, dan lain-lain. Yang berjatuhan, yang berjualan, dan seterusnya. Ingat ya, tapi di sini ada yangnya dulu. Nah, kalau verb transitif yang tidak diikuti objek ini, itu tuh mirip sama yang namanya past participle. Nah, ini kalian bisa tonton ya video pembahasannya di soal latihan TOEFL Structure di buku Longman. Saya udah upload di situ. Kalian bakal lebih paham lagi kalau belajar di video itu, oke? Terus yang nanti ada contohnya ya biar lebih gampang. Terus yang ketiga ada verb transitive. Karena ini ganti dulu ya, warna hijau deh. Nah, verb intransitif ini itu apa? Nah, baru ini verb yang benar-benar gak diikuti objek. Tidak diikuti objek. Dan ini cuma satu ya, tidak diikuti objek aja. Nggak kayak yang transitif gitu. Dan berarti karena cuma satu, ini bentuknya juga sama, lampau. Dan itu bagian dari verb 2 ya. Nah, kalau ini kan nggak diikuti objek ya. Sebentar, ganti dulu. Karena ini kan pada dasarnya nggak diikuti objek. Nah, berarti itu contohnya kayak menangis,
Iya kan, menangis emang harus butuh objek. Menangis kan gak butuh objek. Menangis sih menangis aja. Objek. Terus kayak misalkan tidur. Tidur juga sama. Gak butuh objek. Nah, kalau contoh yang butuh objek tuh kayak gimana sih? Kalau butuh objek, butuh objek berarti kayak membeli contohnya. Nah, membeli itu membeli apa? Berarti objek ada objeknya dong. Misalkan membeli apel. Terus mencuri. Mencuri apa? Mencuri uang. Terus misalkan menikah. Menikahi siapa? Misalkan menikahi janda. Nah, kan ini yang dibutuhi objek. Nah, ini termasuk pada yang namanya verb sebentar ke sini. Verb transitive. Oke. Mulai paham ya? Sip. Kita langsung aja ya ke contohnya. Nah, ini ada contohnya nih. Kita bedah satu-satu ya, guys. Subjeknya mana? Nah, ini. Subjeknya atau dalam bentuk noun phrase. Karena ada ini kan, ada artikel, ada noun. Berarti ini noun phrase. Terus, nah, ini baru nih ada sold. Sold di sini itu sebagai verb 2 atau verb 3. Nah, ini sebagai verb 3, bukan verb 2 ya. Coret. Kenapa? Ini asal katanya dari sell, sold, sold. Ini verb 1, verb 2, verb 3. Nah, ini kan sama ya. Jadi, yang membedakannya gimana? Kalau ini bukan verb 2, ini bukan dianggap verb. Karena harusnya atau ini harusnya nih di sini ada be-nya dulu kalau misalkan mau dianggap sebagai verb. Harusnya gini nih rumusnya. Be plus verb 3. Nah, itu baru bisa dianggap verb. Terus juga ini ada artinya kan kayak gini ya. The house, rumah itu yang dijual. Ini preposisi. Kita beda dulu ya masing-masingnya. Ini noun phrase. Kalau ini baru nih sebagai verb 2 karena ada objek. Jadi gini. Jadi rumah itu, nah ini kan sold to the man. Artinya rumah itu yang dijual, rumah itu yang dijual ke lelaki itu, ini artinya menampung banyak orang, gitu. Paham nggak? Berarti termasuk ke verb yang ini ya, verb transitif tapi tidak diikuti objek. Jadi kayak gini ya, gampangnya gini lah ya. Rumah yang dijual ke cowok itu menampung banyak orang gitu. Jadi dalam sebuah kalimat kan gini ya teman-teman. Subjek itu harus ada. Terus verbnya yang ini. 1. Nah, kalau ini dianggap verb lagi,
Kalau dianggap verb, nggak verb, berarti verbnya ada 2 dong. Nah, ini kan salah. Sedangkan conjunction-nya mana? Nggak ada. Berarti emang salah. Berarti ini emang bukan dianggap sebagai verb, tapi verb 3 aja. Atau bisa disebut juga dengan past participle. Participle. Itu. Terus yang kedua, kayak diwarnai dulu ya. Yang kedua ini bedah lagi. The store ini sebagai subjek ya, atau dalam bentuk noun phrase. Nah, ini baru nih. Sold ini kan menjual. Nah, di sini ada the product. Menjual kan ingat ya. Menjual apa? Menjual the product. Berarti ini objek. Dan ini termasuk ke verb transitive yang butuh objek. Astagfirullah. Yang butuh objek. Nah, kayak gitu ya. Baru yang ini nih. Made from berarti yang terbuat dari material alami. Ini kan made tuh asal katanya dari ini ya. Made. Ini verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi, kalau yang ini itu tidak dianggap sebagai verb, tapi verb 3. Karena di sini nih nggak ada objek. Nggak ada, astagfirullah. Bentar ya guys. Karena di sini nggak ada objek. Nah, sedangkan yang ada adalah si from ini kan preposisi ya. Preposisi atau kata depan. Kalau natural materialnya ini noun phrase. Gabungan dari ini adjektif dan ini noun. Jadi noun phrase. Emang nggak ada objek. Berarti ini bukan dianggap sebagai verb. Bukan verb. Tapi past participle. Nah, terus berarti gimana dong cara terjemahan lengkapnya? Nah, berarti toko menjual, astagfirullah, maaf ya guys. Menjual produk, banyak ya produknya, produk yang, atau ini di sini ada toko itu ya, karena ada yang menjual yang terbuat dari bahan alami gitu. Mulai paham ya? Berarti termasuk kemana? Ini berarti termasuk ke verb transitif, nggak butuh objek. Cek gitu. Terus yang ketiga, the kid ini sama ya, noun phrase sebagai subjek. Nah, di sini punish nih kan sebagai kata kerja ya, kata kerja. Tapi kita belum tahu nih gimana. Tapi di sini ada because of tuh, ini preposisi.
Nah, artinya karena her mistake ini namanya noun phrase dari pronoun dan noun. Nah, baru si cried. Nah, cried ini menangis. Nah, kira-kira menangis di sini nih butuh objek nggak sih? Menangis. Nah, gimana tuh? Menangis ya tadi yang seperti saya bilang. Menangis ya menangis saja. Emang ini nggak butuh objek. Oke? Berarti yang nggak butuh objek apa namanya? Nah, ini termasuk verb intransitive. Gitu. Terus, nah ini kan ada punish nih kata kerja juga, tapi kita nggak tahu ini verb 2 atau verb 3. Nah, berarti lihat aja di belakangnya. Punish because of. Nah, di sini kan nggak ada ininya ya. Subnya sama kayak ini. Mana? Sold the man. Juga sama. Ada prepo atau ini nih. Ini prepo. Terus ini noun phrase. Berarti sama aja ya. Karena di sini punish nggak ada objeknya. Punish kan artinya kalau di posisi di sini berarti yang dihukum. Nah, di belakangnya dihukum apa gitu? Menghukum apa? Menghukum orang, menghukum ini. Tapi kalau kalimatnya ada karena, ya berarti udah nggak ada objek di sini. Jadi ini termasuk pada verb 3. Ini salah. Verb 3, tapi atau verb transitive nggak butuh objek gitu ya. Terus berarti ini verbnya mana? Tadi ini ya. Ini ada subjek, ada verb. Itu udah benar ya. Terus kalau arti lengkapnya itu berarti anak itu yang dihukum karena kesalahan dia menangis. Jadi anak itu tuh dijelasin lagi. Yang mana sih? Oh, yang dihukum karena kesalahan dia. Gitu. Baru si anaknya itu menangis. Nah, jadi anak itu dijelasin kan ya, dihukum karena kesalahan dia. Baru kata kerja si anaknya itu menangis. Si anaknya menangis ya karena apa? Ya karena yang tadi, yang dihukum karena kesalahan dia gitu. Semoga bermanfaat. Semangat!